perjuangan rakyat, lalu menjadi gerakan-gerakan rakyat, mulai ada tokoh-tokoh yang muncul, ada tanggal di masa lalu, ada fase waktu yang dialami di masa lalu. Atau sejarah perang Diponegoro gitu. Zaman dulu Diponegoro itu perang dengan sangat hebat selama beberapa tahun melawan penjajah meskipun dengan alat yang sederhana, dengan kesaktiannya mungkin. Nah, itu cerita-cerita yang kita dengar sebagai sebuah sejarah di masa lalu, tentang sejarah kerajaan Majapahit dan sebagainya. Seringkali sejarah dipahami sebagai sebuah cara untuk melihat atau merefleksikan kejadian yang ada di masa lalu. Namun, kalau kita berbicara tentang sejarah karya keselamatan Allah, sejarah karya keselamatan Allah itu dimensi waktunya sangat luas. Itu terbentang sangat jauh dari sejak awal mula Allah itu menciptakan langit dan bumi, lalu bentangannya itu sampai pada kita sekarang, bahkan berlanjut sampai nanti kelak di akhir zaman yang kita percayai sebagai sebuah akhir zaman. Jadi sejarahnya itu bermula dari keyakinan kita bahwa ketika bumi atau segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Allah sampai pada nanti masa akhir zaman atau kesudahannya. Jadi sejarah itu tidak hanya terdiri dari masa lalu, tetapi masa lalu, sekarang, bahkan sampai nanti. Bentangannya sangat luas. Nah, oleh karena itu, kita menjadi perlu untuk tahu bahwa sumber-sumber dari kesaksian di Alkitab itu adalah bagian dari refleksi tentang sejarah juga. Segala sesuatu yang diceritakan di dalam Alkitab ini, kita bisa memahaminya sebagai sebuah sebagai sebuah kesaksian tentang sejarah. Namun apakah ini hanya terkait dengan dokumen di masa lalu? Ternyata kan kalau kita mau menyelidiki Alkitab, misalkan di kitab Wahyu itu meskipun kitabnya ditulis di masa lalu, tetapi kitab Wahyu itu berusaha merefleksikan sesuatu yang akan terjadi kelak, besok gitu, yang akan datang, yang akan dialami oleh umat manusia. Nah, disinilah dimensi dari waktu Alkitab itu tidak mudah untuk dibatasi, bahwa ini hanya sebagai masa lalu, ini hanya sebagai masa kini, atau ini sebagai yang masa akan datang. Atau sebagai contoh, di dalam kisah para rasul, di dalam kitab kisah para rasul tentang peristiwa di mana Roh Kudus telah turun, lalu Roh Kudus itu menyertai perjalanan gereja dari lahirnya gereja sampai bahkan kita sekarang ini masih percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai gereja kita, dan kita masing-masing orang percaya ini masih juga disertai oleh Roh Kudus. Jadi peristiwa itu bisa saja terjadi memang di masa lalu, tetapi juga sebuah peristiwa itu bisa terjadi saat ini, bahkan besok yang akan datang. Jadi Alkitab ini dimensinya sangat luas. Nah, maka dari itu saya mendapat istilah yang bagus dari Santo Thomas Aquinas, salah satu bapak-bapak gereja, bahwa seluruh proses perjalanan semesta kita ini adalah proses hukum abadi, yaitu exitus dan reditus. Nah, yang beberapa yang kemarin merumuskan tema retreat remaja kan tahu reditus itu apa. Exitus artinya segala sesuatu yang ada ini keluar, muncul, atau ada karena Allah. Dan ketika ini semuanya berproses dalam sejarah, dalam perjalanannya itu menuju ke sesuatu yang akan menjadi sasaran atau finalnya atau tujuannya, yaitu balik kepada Allah kembali. Jadi kalau kita mau melihat kesaksian yang ada di Alkitab bahwa dunia ini diciptakan pasti ada dengan sebuah tujuan. Lalu ketika kita menuju pada sebuah tujuan itu, apa akhirnya? Itu pun adalah bagian dari karya Allah. Jadi exitus dan reditus itu adalah dua hal yang kalau kita sebut sebagai alfa. Alfa itu huruf pertama dalam huruf Yunani, dan omega. Omega itu huruf terakhir dalam huruf-huruf Yunani gitu.
alfa dan omega, awal dan akhir. Semuanya itu terselenggara oleh karena Allah. Jadi semua hal kita imani, kenapa tadi di awal adalah sejarah karya keselamatan, segala proses dari masa lalu hingga masa yang akan datang sampai pada akhirnya itu adalah perjalanan proses dari penghayatan akan karya Allah. Hingga dulu kalau kita baca kitab-kitab sejarah di Perjanjian Lama, kita tahu tentang perjalanannya orang Israel, bagaimana orang Israel menghayati pertolongan Allah, penyertaan Allah. Selalu kita belajar Perjanjian Baru, di mana Yesus sendiri lalu muncul sebagai sosok yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Terus masa Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu memampukan orang-orang beriman untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilannya sebagai orang percaya atau tugas dari Allah itu. Nah, semuanya kita percayai ada di dalam prakarsa atau kehendak dan kekuatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Untuk seluruh rangkaian kehidupan kita ini didasarkan pada keyakinan pada karya Allah. Nah, kita bisa melihat gambar ini ya. Tadi sudah saya kirim di grup, nanti teman-teman boleh mencermati karena ada tugas nanti. Nah, di sini di Old Testament ini kan perjanjian lama, di New Testament ini adalah perjanjian baru. Nah, kalau kita mau melihat Alkitab sebagai salah satu kesaksian tentang sejarah karya keselamatan Allah, kita bisa melihat dari bagian-bagian peristiwa yang disaksikannya. Misalkan ketika pertama kali penciptaan, kita bisa tahu informasinya bagaimana awal mula sejarah kita ini berawal gitu. Bagaimana dimulainya itu dari sejak penciptaan. Lalu ada cerita tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu ada cerita tentang Bahtera Nuh, lalu ada tentang Abraham dan putra-putranya yang lalu ini menjadi bapak-bapak tokoh penting dari lahirnya bangsa Israel. Jadi Fathers of Israel ada. Lalu kisah perbudakan 400 tahun di Mesir. Lalu ada kisah ketika Musa itu membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah terjanji dan perjalanan 40 tahun lamanya. Nah, di sini ini kitab-kitab yang bercerita tentang hal-hal ini, sejarah-sejarah awal ini kita bisa melihat atau mencarinya di dalam kitab, misal Genesis, di Kejadian, Exodus, di Keluaran, di Levitikus, ini di Bilangan, Ulangan dan Number, Bilangan dan Deuteronomi itu Imamat, Levitikus Imamat, Numbers Bilangan, dan Deuteronomi ini Ulangan. Nah, ini kelima kitab yang disebut dengan Taurat. Nah, semuanya ini bisa kita cari sejarah-sejarahnya. Lalu yang selanjutnya, ketika bangsa Israel sampai pada di Kanaan, lalu mereka bertumbuh atau mereka berkembang menjadi sebuah bangsa, mereka membentuk sebuah kerajaan, memilih satu raja, dan dengan peran para hakim-hakim di sana, lalu mulai ada peran nabi-nabi yang juga ikut ikut dalam perjalanan perkembangan bangsa Israel sebagai sebuah kerajaan Allah. Karena bangsa Israel mendirikan kerajaan dengan keyakinan pemerintahan kerajaan itu didasarkan pada kehendak Allah. Nah, ada kitab-kitab sejarah, misalkan ada kitab Yosua dan kitab Esther. Lalu kitab-kitab kenabian ada banyak, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Nehemia, Yeskiel, Maleaki. Lalu ada kitab-kitab sastra Ayub, lalu kitab-kitab Amsal.
Mazmur. Nah, itu yang juga bersaksi tentang berbagai peristiwa sejarah juga sebenarnya. Jadi kalau kita mau lihat di kitab Raja-Raja, di kitab Tawarik misalkan ada perjalanan atau bagaimana raja-raja Israel itu hidup, ada keterangan-keterangannya setelah ini mati digantikan oleh siapa. Nah, itu ada silsilahnya dan sebagainya. Lalu ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, jadi ada banyak keterangan sejarah di masa lalu. Lalu ada masa 400 tahun disebut sebagai masa apa namanya peralihan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau kita mau baca, ada di kitab punya gereja Katolik itu ada namanya kitab Deuterokanonika. Nah, di situ ada beberapa kitab yang memberi keterangan tentang masa selama ini. Jadi di antara katakanlah selesainya perjanjian lama di kitab Maleakhi untuk sampai atau untuk menjelang mulainya kitab Injil itu ada beberapa kitab yang memberi keterangan sejarah ketika itu belum dituliskan di dalam kitab-kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Itu namanya Deuterokanonika. Teman-teman mungkin bisa sekali mencari tahu ya apa itu Deuterokanonika, apa itu yang ada di sana. Isinya tentang sejarah juga, ada keterangan-keterangan sejarah, ada tentang cerita-cerita narasi yang penting bagi untuk memahami terjadinya perjanjian baru. Nah, lalu kita mulai beralih ke perjanjian baru. Dimulai dari keempat kitab Injil yang bersaksi tentang kelahiran Kristus, perjalanan hidup Yesus, karya-karya yang dilakukan Yesus, yang puncaknya adalah karya salib yang dipercayai secara iman oleh orang Kristen kan melalui peristiwa salib Tuhan Yesus melakukan sebuah karya penebusan, sebuah karya yang membuat manusia itu bisa terlepas dari dosa. Ada yang menafsirkan bahwa kematian Kristus adalah bentuk dari kurban. Dia mengorbankan dirinya untuk menggantikan seluruh dosa manusia yang seharusnya kita tanggung. Maka kita imani di dalam iman Kristen bahwa dalam kesaksian Injil itu kita bisa tahu bahwa karya keselamatan yang kita hayati di dalam diri Kristus itu punya dampak terhadap hidup kita. Nah, lalu berlanjut setelah selesai kitab Injil ada kitab Kisah Para Rasul. Next. Ada Kisah Para Rasul di sini adalah kisah yang menceritakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu para murid ini mulai melakukan karyanya, melanjutkan karya Yesus. Jadi ketika Yesus waktu itu, ketika di kisah Injil diceritakan Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang kelaparan, lalu dia mengajar tentang kitab suci dan sebagainya. Hal yang sama dilakukan oleh para muridnya. Dan itu banyak diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, setelah di dalam Kisah Para Rasul itu para murid mengalami sebuah pengalaman yang unik. Ketika itu Roh Kudus turun dan memampukan mereka untuk melakukan karya atau pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka. Jadi bisa dibayangkan bahwa murid-murid itu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib kan mereka takut. Bahkan setelah Yesus bangkit pun mereka masih dalam keraguan-raguan, ketakutan, dan sebagainya. Tetapi ketika peristiwa turunnya Roh Kudus dalam Pentakosta itu, dalam Kisah Para Rasul 2 itu diceritakan mereka jadi berani, mereka jadi mampu untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Mereka menjadi diberi kekuatan untuk tetap berkarya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus atau diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Bahkan Rasul Petrus itu yang sebenarnya juga orang
nelayan ya. Dari awal dia adalah nelayan, namun diceritakan oleh karena kuasa Roh Kudus dia menjadi bisa berkhotbah. Dia bisa membuat orang banyak mau dibaptis. Dia bisa berdebat dengan orang-orang ahli kitab suci gitu. Jadi ada semacam refleksi bahwa setelah Yesus naik ke surga, karya keselamatan itu tetap berlanjut di dalam kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada para muridnya. Lalu kisah lain ketika Rasul Paulus sebelum menjadi namanya Paulus kan Saulus ya, adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi karena dia bertobat, lalu dia menjadi Paulus dan dia diberi kemampuan untuk melanjutkan juga kesaksian karya keselamatan itu, yang kalau kita membaca di dalam surat-surat Rasul Paulus, ada Korintus, ada Galatia, ada Roma, ada Efesus, banyak hal. Jadi selain bahwa Roh Kudus itu memampukan orang yang tidak punya kemampuan menjadi punya kemampuan, juga dari orang yang sangat jahat menjadi orang yang sangat diandalkan dalam mewartakan kabar baik, mewartakan Injil atau melakukan karya. Dan lalu yang terakhir, di dalam Alkitab kita kan ada kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu seperti tadi saya bilang, kitab Wahyu itu berusaha meramalkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi ini belum terjadi waktu itu ketika kitab Wahyu ditulis kita mungkin tahun-tahun 100 kali ya, di abad-abad pertama menjelang abad kedua itu. Di sana kan disaksikan banyak hal yang lalu orang mengatakan itu gambaran tentang kiamat akhir zaman gitu. Nah, di dalam iman Kristen diyakini bahwa itulah yang akan terjadi ketika waktu kita berakhir gitu. Jadi disinilah posisi kita sekarang. Disinilah posisi kita sekarang. Jadi maka tidak mudah untuk memahami skema waktu dari sejarah keselamatan itu, tetapi setidaknya dari kita belajar tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab, kita bisa memiliki gambaran tentang di mana awal mula sejarah kita ini berlangsung, sampai di mana posisi kita ketika waktu atau masa dari sejarah itu akan berakhir. Nah, inilah yang unik teman-teman. Jadi kalau kita berbicara sejarah, ini sejarah keselamatan itu adalah cara berpikir yang sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan sejarah pada umumnya, misalkan sejarah gerakan sejarah gerakan itu perjuangan para pemuda yang membentuk semangat nasionalisme gitu. Nah, sejarah tentang keselamatan ini banyak diceritakan melalui kisah-kisah yang mungkin juga kisah ini sifatnya mitos misalkan gitu. Sejarah itu bisa juga diceritakan sebagai sebuah mitologi gitu, sebagai kisah yang belum tentu dalam kebenaran itu terjadi, namun dipercayai bahwa secara mitos itu memiliki kesaksian yang kita percaya sebagai kebenaran. Contoh misalkan kalau di di dekat rumah saya di Klaten itu kan ada candi namanya Candi Prambanan. Candi Prambanan itu kan sebenarnya adalah salah satu hasil arsitektur di masa lalu ketika orang membangun sebuah karya seni dan tempat ibadah. Dalam sejarah itu terjadi. Namun orang-orang di kemudian hari memaknai keberadaan Candi Prambanan itu bisa sangat berbeda. Contohnya dengan kisah Roro Jonggrang. Nah, waktu itu Roro Jonggrang minta
sopo ya jenenge anu laki-laki. Dia minta dibangunkan 1000 candi hanya dalam waktu semalam, lalu ketika menjelang pagi sudah mau selesai candinya, terus dia merekayasa dia membangunkan orang-orang di desa supaya candinya memang nggak selesai. Akhirnya si laki-laki ini marah dan dijadikanlah Roro Jonggrang ini satu dari 1000 candi yang melengkapi jumlah 1000 itu. Nah itu kan mitologi, belum tentu dalam kenyataan itu terjadi, tetapi dalam kisah-kisah, kalau dalam bahasa Inggris namanya kan folklore ya, itu kisah-kisah yang lalu diimani, diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah dalam Alkitab kita, di dalam sejarah keselamatan kita itu pun demikian. Kisah penciptaan, kalau ini dipahami dari kacamata sains di masa kini, ini kan bukan kisah yang bisa dijelaskan secara masuk akal gitu. Dalam 6 hari Allah menciptakan segala sesuatunya misalkan. Hitung-hitungannya bukan seperti itu, tetapi dalam sejarah orang Israel ini diyakini sebagai sebuah cerita yang berisi tentang kesaksian karya keselamatan Allah. Jadi ada banyak cerita yang sifatnya begitu. Tapi kalau kita mau lihat tentang sejarah Musa, kalau lihat Discovery Channel itu bahkan ada penelitiannya, kisah perjalanan Musa yang keluar dari tanah Mesir itu benar terjadi nggak sih gitu, karena ada fenomena laut terbelah. Sebelumnya ketika dia berunding dengan Raja Mesir itu kan sampai ada banyak tulah yang terjadi, ada tulah lalat lah, ada penyakit campar lah, ada bencana belalang, ada sungai menjadi darah dan sebagainya. Apakah itu bisa benar-benar terjadi? Beberapa orang melakukan penelitian tentang sejarah itu, dan ada banyak penjelasan ilmiah bahwa bisa saja air berubah menjadi merah karena alga gitu. Atau bisa saja orang berhalusinasi tentang terbelahnya laut merah, lalu si Musa dan bangsa Israel itu bisa berjalan di belahan itu sampai dengan ke tepi, dan ketika bangsa Mesir mengejar, lautnya tertutup. Itu belum tentu itu bisa dipahami dalam kacamata sains, benar-benar terjadi nggak sih itu gitu. Tetapi itulah kisah yang dipahami, dihayati sebagai sebuah bentuk keyakinan iman orang tentang sejarah keselamatan yang dihayatinya pada hidup saat ini. Termasuk kisah-kisah tentang Yesus Kristus, kisah-kisah tentang para rasul ini, banyak orang yang meragukan kebenarannya juga gitu. Banyak orang yang masih juga belum percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada nggak sih gitu. Ada teori-teori yang menguji itu. Namun sebagai sebuah kesaksian iman, seluruh kitab yang kita miliki di dalam Alkitab inilah, meskipun itu adalah cerita-cerita yang sifatnya dongeng, bisa cerita-cerita yang sifatnya mitos, bisa cerita-cerita yang sifatnya benar-benar sejarah, namun itulah yang menghidupi iman orang Kristen, dan kita yakini sebagai sebuah kesaksian tentang karya penyelamatan Allah. Nah, ada banyak cerita tentang hal itu. Nanti teman-teman bisa mencari atau bisa membaca di dalam Alkitab. Ada hal penting, kenapa kok kisah tentang karya penyelamatan Allah itu penting untuk manusia? Karena ada hal yang menjadi landasannya. Nah, di dalam kisah penciptaan, dalam kisah karya keselamatan itu, sejak penciptaan sampai dengan nanti di dalam kitab Wahyu, selalu ada kata kunci yang namanya janji keselamatan, yang janji kasih, yang perjanjian kasih yang dilakukan Allah dengan manusia. Sehingga Allah itu seperti
memberi petunjuk kepada manusia, memberi sebuah jaminan kepada manusia supaya manusia itu bisa menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki berdasarkan perjanjian itu, sehingga ketika nanti sejarah kita akan selesai di akhir zaman, manusia itu bisa menghayati sebuah keselamatan kekal bersama Allah, karena kita manusia yang menghayati perjanjian itu sudah diselamatkan. Nanti tugasnya bisa dibaca ya, saya ada tanda ini, ada tugas. Carilah informasi tentang peristiwa-peristiwa penting dalam perjanjian lama yang menunjukkan kesaksian tentang karya Allah yang menyelamatkan. Tadi sudah banyak saya ceritakan juga. Nah, teman-teman nanti bisa mencarinya. Nah, di perjanjian baru juga sama. Bahwa tadi sudah banyak juga saya ceritakan kisah tentang Yesus Kristus yang menyembuhkan, yang memberi makan orang, yang mengampuni dosa, dan sebagainya, termasuk Roh Kudus yang memampukan orang untuk berbuat karya. Silahkan dibaca. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kalau ada pertanyaan, silahkan di-unmute. Yuk, boleh, Rika. Kan tadi udah. Aduh. Kan tadi dibahas Exitus sama Reditus. Aku mau nanya, contohnya apa? Oke. Exitus, Reditus. Tadi di atas ya. Nah, Exitus atau Reditus itu kan ungkapan yang dipakai oleh Thomas Aquinas untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada ini punya tujuan. Ya, segala sesuatu yang terjadi ini punya tujuan. Contohnya gini, yang paling gampang. Ika itu lahir sebagai anak itu dengan penghayatan bahwa Kika ada itu karena karya Allah. Nah, ketika Kika bertumbuh menjadi dewasa, mulai bisa berkarya, mulai bisa melakukan banyak hal. Nah, dalam perjalanan ini Kika harus punya tujuan. Tujuannya apa? Mau jadi dokter misalkan. Itu tujuan-tujuan kecil, tetapi tujuan seluruhnya adalah bahwa Kika akan menuju pada Allah. Kalaupun nanti jadi dokter adalah dokter yang baik menurut kehendak Allah contohnya. Dan nanti ketika Kika sudah menjadi tua, lalu Kika mulai akan dipanggil oleh Tuhan, tujuannya di sana. Tujuannya adalah ketika orang sejak lahir sampai nanti dia akan dipanggil oleh Tuhan, menghadap Tuhan dalam kematian itu, dia tidak berhenti, tapi dia bisa mengakses pada sebuah kehidupan kekal dengan Allah. Jadi dari Allah, diciptakan oleh Allah, lalu kita menuju ke tempat atau ke tujuan yang disebut sebagai keselamatan kekal sama Allah. Nah, contohnya begitu. Makanya kenapa kok kisah sejarah keselamatan itu harus diceritakan dari dari penciptaan? Ya karena polanya begitu, cara berpikirnya begitu. Bahwa semua yang ada, bumi, pohon, tumbuh-tumbuhan, terus binatang, manusia, segala sesuatunya itu punya proses untuk menuju kepada keselamatan yang dijanjikan Allah nantinya di sana. Jadi kalau dalam perjalanannya itu manusia diciptakan misalkan, meskipun manusia sudah dikasih tahu jangan berbuat jahat supaya nanti tetap bisa menuju ke keselamatan. Tapi kan manusia tidak bisa hidupnya lempeng-lempeng atau hidupnya baik-baik saja. Dia bisa melakukan kesalahan dan sebagainya, dan dia bisa menyimpang dari Allah. Dan itulah yang membuat janji keselamatan itu, tujuan akhir dari keselamatan itu membuat manusia harus tahu bahwa meskipun dia bisa berbuat salah, tapi karya penyelamatan Allah itu tetap berlangsung. Sehingga manusia itu apapun kondisinya masih punya kesempatan untuk tetap sampai di
tujuan akhirnya. Di kisah-kisah di dalam Alkitab nanti kita bisa cermati orang-orang penting, Abraham, Daud, Salomo misalkan. Mereka tuh orang-orang baik yang memang dipilih oleh Allah. Jadi dia itu dapat tugas atau dia harus melakukan sesuatu yang tujuannya itu menuju pada kehendak Allah. Tapi dalam hidupnya mereka itu bisa juga melakukan kesalahan. Tetapi karena dalam penghayatannya itu Allah itu tetap bisa memberi pengampunan, Allah itu memberi kesempatan pada orang. Jadi kita tahu orang meskipun berdosa nanti bisa tetap sampai pada akhirnya. Nah, di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan bahas secara khusus tentang dosa dan tentang manusia itu nanti bisa membantu kita juga untuk memahami sejarah-sejarah yang ada di sini atau peristiwa-peristiwa yang ada di sini terkait dengan keselamatan. Apakah jelas contohnya kita? Oke, ada lagi yang mau tanya? Iya, mau nambahin aja, Mas. Ya. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang proses perjalanan atau sejarah karya penyelamatan Allah. Yang tujuannya pada dasarnya hakikatnya adalah Allah ingin menyelamatkan manusia dan mengembalikan relasi, kondisi. Karena manusia kan pada awal mula penciptaan kan manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pada akhirnya Allah ingin manusia itu kembali lagi ke dalam jalan keselamatan. Nah, cara Tuhan cara Tuhan untuk sampai pada manusia itu selamat ya dalam bentuk tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Edo tadi, proses dari awal penciptaan sampai dengan pewahyuan itu adalah sebagai bentuk ranah Tuhan, ranah Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Karena manusia itu tadi dalam kondisi yang tidak selamat itu tadi. Nah, untuk mengembalikan relasi itu, Allah menunjukkan proses-prosesnya dari proses penciptaan sampai dengan proses Yesus yang terangkat ke surga sebagai juru selamat. Nah, di sini yang ingin ditunjukkan adalah bahwa Allah sendiri ingin menunjukkan bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu saja. Di mute itu. Ya, kenapa nanti ya kita akan menjelaskan kenapa Pak mute. Nah, kenapa manusia itu dalam kondisinya harus menghayati bahwa ketika dia berdosa lalu dia tetap harus melihat keselamatan. Nah, inilah yang membuat gagasan tentang sejarah karya keselamatan itu penting untuk menjadi refleksi kita gitu. Sehingga nanti tadi betul dikatakan oleh Mas Nat bahwa manusia ini meskipun sudah mendapat janji keselamatan, namun manusia itu punya kecenderungan menyimpang, misalkan Adam dan Hawa sebagai contohnya di awal. Nah, tapi kenapa kok Allah tetap mau menyelamatkan manusia? Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa dalam karya-karya keselamatan itulah Allah tetap berusaha juga mewahyukan berbagai macam petunjuk, melakukan berbagai macam pekerjaan supaya manusia itu tetap bisa menghayati atau merasakan keselamatan yang sudah dijanjikan Allah itu. Oke, kita lanjut. Atau ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang soal ketunggalan Allah ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh gereja untuk membantu
manusia itu memahami proses dari keselamatan itu. Ya, tadi contohnya bahwa manusia meskipun berdosa tetap bisa diselamatkan, contohnya manusia meskipun melakukan banyak kesalahan tapi tetap bisa diberi kesempatan untuk masuk ke kerajaan surga misalkan. Nah, kalau bisa dirangkum, perjalanan seluruh karya keselamatan itu bisa disebut dalam 3 fase. Jadi saya tidak lupa, saya kasih gambarnya. Jadi ada di sini. Ada 3 fase. Fase pertama itu disebutkan sebagai fase sejarah peristiwa bangsa Israel. Jadi yang refleksi-refleksi yang muncul dari perjalanan sejarah bangsa Israel. Ini gambarnya. Kelihatan nggak ya? Nanti tak gambarin lagi. Nah, Nanti tak kasih dari itunya sini, ada PDF ya. ada. Jadi ada 3 ya. Dari awal adalah sejarah bangsa Israel. Lalu di tengah ada peristiwa manusia Yesus Kristus. Yang ketiga adalah peristiwa Roh Kudus yang berlangsung sampai sekarang ini. Sejarah bangsa Israel itu berlangsung dari sejak penciptaan sampai dengan masa di mana Yesus lahir. Perjanjian lama berarti kan. Lalu peristiwa Yesus sampai dengan peristiwa Roh Kudus itu terjadi setelah perjanjian baru, dalam perjanjian baru, dan sesudahnya sampai dengan nanti di masa akhir zaman. Nah, itu 3 hal atau 3 periode yang akan kita dalami untuk memahami Trinitas ini atau Tritunggal ini. Nah, di fase pertama, melalui sejarah keselamatan bangsa Israel, Allah dikenal sebagai penyelamat dalam relasinya dengan umat manusia. Hal ini tampak dalam perjanjian kasih. Perjanjian kasih itu terungkap dalam refleksi bangsa Israel atas sejarahnya yang bermula sejak penciptaan, perjalanan bapak-bapak bangsa, kiprah para nabi, sampai dinamika kerajaan Israel. Nah, kalau berdasarkan gambar yang ada di atas itu, ada di sini. Ada di sini, ada di periode ini. Nah, di situ kalau kita ambil salah satu contoh, pecah nggak gambarnya? Pecah ya, kurang tajam. Kita Gedein ambil aja resolusinya tuh. Di bawah tuh, bawah kanan. Gambarnya tuh di bawah, paling bawah kanan, digedein. Digedein. Iya. Oh, gitu. Oh. Nah, atau tulisannya. Nah, ini adalah gambar contoh tentang situasi di Taman Eden ketika manusia dan seluruh yang ada ini sudah diciptakan. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam peristiwa ini aja itu ada semacam refleksi tentang karya keselamatan yang terjadi dalam relasi perjanjian kasih antara manusia dan Allah. Nah, kita bisa membacanya di Kejadian 1 ayat 28 misalkan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini sebenarnya yang ingin digambarkan adalah bahwa manusia itu penting loh buat Allah. Gitu. Keberadaan manusia itu penting, memiliki memiliki peran yang sangat krusial di dalam sejarah. Maka manusia ini yang diciptakan oleh Allah memiliki kemampuan yang dianggap paling sempurna itu dia mendapat tugas untuk mengelola, untuk merawat, untuk juga melakukan berbagai hal bersama-sama dengan makhluk yang lainnya. Jadi ini adalah relasi perjanjian antara manusia dan Allah. Allah yang mengasihi manusia itu memberikan atau memandatkan sebuah tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, mengelola ini misalkan gitu. Nah, tidak hanya ada di Kejadian 1, kita bisa melihat ada banyak perjalanan tokoh-tokoh yang lain. Saya mengambil contoh Abraham misalkan. Ketika Abraham
ketika Abraham dipanggil oleh Allah sejak awal ada semacam perintah dan apa namanya? Ada semacam perjanjian yang memang Allah sampaikan kepada Abraham. Pergilah di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini kalau kita cermati adalah pangkal atau apa namanya, fase penting dari perjalanan sejarah orang Israel yang menghayati bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah sejak dari Abraham. Jadi sebelum bangsa Israel menjadi sebuah bangsa, belum orangnya banyak, waktu itu kan baru Abraham aja yang dipilih, dan Abraham sudah menerima janji itu untuk nantinya akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Lalu dia punya anak dari Iska, lalu Yakub punya 12 anak yang lalu menggambarkan 12 suku Israel. Nah, disitulah janji keselamatan itu dihayati oleh orang Israel sampai saat ini. Bahkan kita pun masih menghayati sampai saat ini. Kita kan termasuk juga, kalau di Alkitab, kita ini kan keturunan Abraham. Nah, keturunan dari sejak janji keselamatan yang Allah berikan kepada Abraham. Nah, ada dua kali. Gambar ini adalah ketika Abraham diperintah oleh Allah untuk membawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan. Nah, ketika Abraham tidak melakukan ini, dan karena saking taatnya pada apa yang dilakukan oleh Allah, ternyata lalu Tuhan memberikan kasih lagi, karunia lagi, supaya Abraham menerima berkat lagi. Disebutkan di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18 misalkan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi atas dasar keterpilihan orang seperti Abraham inilah kita mengimani bahwa kita pun yang juga percaya pada sejarah ini masih menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Kita bisa mengaku diri sebagai anak cucu Abraham yang diberkati berlimpah-limpah, dan kita akan menjadi berkat juga kepada seluruh dunia. Ini fase yang pertama, fase sejarah. Ini ada banyak kisah, tidak hanya sampai di kisah Abraham. Ada kisahnya Nuh, ada kisahnya Yusuf, Ayub misalkan. Ini adalah bagian dari tugas yang nanti teman-teman akan cari ya. Nah, lalu yang kedua, fase kedua adalah fase hidup Yesus dan perjalanan dan peristiwa salib. Nah, di fase ini adalah berisikan kesaksian ketika perjalanan hidup Yesus yang diyakini dalam kitab-kitab Injil itu sebagai anak Allah dan sebagai sebagai Tuhan yang melakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah dalam tindakan-tindakannya itu. Dia lalu menjalani peristiwa salib. Dia menjalani peristiwa salib, kematiannya itu sebagai puncak dari karya keselamatan yang menjadi simbol keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa kok
harus melalui salib gitu. Kenapa harus mati di kayu salib gitu. Ini ada kaitannya dengan tradisi Israel, tradisi orang Yahudi yang menyimbolkan bahwa ketika sejak sejak Kain dan Habel itu kan ada tradisi persembahan kurban, dan kurban itu adalah simbol dari perbaikan relasi antara manusia dan Allah. Jadi manusia itu kalau berdamai dengan Allah itu melakukan kurban. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada semacam tradisi bahwa orang yang setiap mau Paskah misalkan, orang yang mau diampuni dosanya melakukan ritual itu membawa persembahan ke bait Allah supaya dilakukan ritual pengampunan dosa. Jadi melalui persembahan yang diberikan, persembahannya itu macam-macam berdasarkan dosanya. Dosa yang paling berat itu persembahannya juga akan sangat berat, misalkan lembu atau kambing, ada juga yang burung darah. Nah, itu simbolkan dari makhluk hidup. Nah, kenapa Yesus selalu dikatakan sebagai korban? Karena pengorbanannya itu tidak biasa. Bahkan dia mengorbankan dirinya itu sebagai tanda penebusan, tanda pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Sehingga Yesus itu adalah contoh atau adalah simbol paling tinggi tentang perbaikan relasi antara manusia dan Allah. Ini kenapa kok peristiwa salib itu sangat penting di dalam iman Kristen. Ini bukan hanya semata karena iman Kristen lalu membenarkan kekerasan, bukan, tetapi justru di dalam simbol kurban itu pengampunan dosa dan penyelamatan Allah itu disimbolkan menurut tradisi agama Israel. Nah, di dalam peristiwa Yesus, Allah itu tidak digambarkan seperti yang ada di Perjanjian Lama. Allah itu digambarkan melalui kehadiran sosok Yesus yang ada di diri manusia, mengambil rupa manusia, bersikap dan beraktivitas, berlaku sebagai manusia, tetapi dia adalah manusia yang tidak biasa, karena Yesus adalah manusia yang tidak bercacat seperti manusia lainnya. Jadi dia tidak serta-merta digambarkan sebagai Allah yang dalam penghayatan umum orang Yahudi, tetapi justru dalam kemanusiaan Yesus itu ketuhanannya menjadi unik. Makanya Yesus digambarkan juga sebagai gembala karena apa yang dilakukan Yesus itu adalah simbol dari cara Allah mengasihi manusia, atau kalau di dalam alegori tentang gembala itu cara gembala mengasihi domba-dombanya, merawat, menjaga, dan menyelamatkan domba-dombanya. Nah, inilah kenapa kita kenal Yesus itu sebutannya bisa anak Allah, bisa juga anak domba Allah. Nah, di situ macam-macam simbolnya. Bahwa ketika dia disimbolkan sebagai anak domba Allah, dia itu menjadi kurban yang paling kudus gitu. Dia menjadi korban, simbol korban yang paling kudus. Namun di saat yang sama dia juga disimbolkan sebagai gembala, sebagai contoh atau sebagai bentuk perbuatan sikap nyata Allah terhadap manusia dan domba-dombanya. Nah, ini kita dapat keterangan di Yohanes 3 ayat 16-17 misalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kalau tadi dari pertanyaan Kika di awal ya tentang awal mula dan tujuan tadi, nah Yesus itu bisa membantu kita untuk sampai ke tujuan sebenarnya. Melalui Yesus kita itu bisa mengenal apa yang menjadi tujuan manusia ketika nanti menerima keselamatan kekal dengan Allah
Makanya disebutkan sebagai beroleh hidup yang kekal oleh penyelamatan oleh Dia. Nah, inilah yang kita imani bahwa di dalam peristiwa fase kedua ini, melalui peristiwa salib kita dibantu untuk lebih mudah untuk sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu kehidupan kekal. Lalu fase yang ketiga adalah fase karunia Roh Kudus. Nah, ketika sesudah Yesus naik ke surga, para murid dan pengikut Yesus mendapat tugas untuk terus mewartakan kabar baik dan melakukan karya. Nah, di sini ada semacam ada semacam peristiwa di mana Allah itu menghendaki manusia juga ikut ambil bagian di dalam karya keselamatannya. Jadi tidak selesai hanya ketika kita ditebus lalu kita tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam fase karunia Roh Kudus ini kita disimbolkan dalam meskipun kita sudah diselamatkan, namun sebenarnya melalui keselamatan itulah kita menerima sebuah tanggung jawab dan tugas untuk tetap melakukan karya. Nah, bagaimana karya itu dilakukan? Karya itu dilakukan atas dasar tetap dalam penyertaan Tuhan. Tetap karya itu bisa dilakukan karena manusia diberi kekuatan atau diberi sokongan oleh Tuhan melalui Allah. Nah, Roh Kudus inilah menjadi wujud atau figur atau daya yang memampukan manusia untuk tetap melakukan karya. Nah, ini adalah contoh gambar Pentakosta. Di kisah para Rasul 2 itu kan ketika para murid menerima kuasa Roh Kudus itu, situasinya tidak biasa karena dilihat ada lidah-lidah api di atas mereka, contohnya disimbolkan sebagai api. Ada juga Roh Kudus yang disimbolkan sebagai merpati. Nah, di situ sebenarnya apakah benar ada burung darahnya gitu? Bukan hanya itu yang menjadi penting, yang menjadi sorotan adalah kehadiran Roh Kudus itu bisa dalam berbagai macam rupa bentuk. Contohnya tadi ketika Rasul Petrus yang sebenarnya adalah orang biasa yang tidak berpendidikan pada waktu masa kecilnya, tetapi dia mampu berkhotbah demikian rupa dengan kata-kata yang membuat orang itu justru menjadi percaya kepada Yesus. Ya karena daya yang dia terima dari Roh Kudus inilah yang memampukan dia. Ada lagi misalkan, kenapa para rasul bisa menyembuhkan orang sakit? Nah, itu bentuk Roh Kudusnya kan tidak menjadi penting bentuknya seperti apa, tetapi yang menjadi penting adalah wujud karyanya adalah berupa penyembuhan, berupa pengajaran. Nah, hal-hal inilah yang menjadi refleksi bahwa keselamatan itu tetap berlangsung ketika Yesus sudah tidak bersama para muridnya dan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada para muridnya yang sampai sekarang kita hayati juga di masa kini. Nah, ini misalkan di dalam kisah para Rasul 1 ayat 7 dan 8 itu dikatakan ini. Engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak ada batas waktunya. Allah sendiri yang tahu batas waktunya. Tetapi yang menjadi jaminan adalah bahwa manusia, kita orang percaya, murid-muridnya akan menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksi sampai ke seluruh dunia. Nah, inilah yang menjadi rangkaian besar bahwa ketika dari sejak semula dunia dan segala sesuatunya diciptakan, bahkan sampai sekarang kita menghidupi iman kepada Yesus itu, penyelamatan Allah, gejala adanya Allah melalui karya penyelamatan itu bisa kita kenali sebenarnya di dalam peristiwa-peristiwa sejarah, di dalam penghayatan keseharian kita dalam berbagai macam peristiwa. Nah, inilah yang menjadi
penting bahwa ketika kita sudah mengaku percaya, kepada Allah dan kita diberi kuasa itu, lalu kita juga dimampukan untuk melakukan sesuatu, untuk ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah. Nah, jadi kalau misalkan di beberapa dua atau 3 minggu yang lalu kita masih belajar tentang wujud-wujud atau tanda-tanda adanya Allah. Nah, kali ini kita sudah mempelajari bagaimana karya Allah, sejarah karya penyelamatan Allah itu bisa menjadi refleksi tentang keberadaan Allah dari awal mula sejarah itu sampai dengan nanti masa kesudahannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Yuk, ada pertanyaan. Langsung di-unmute aja. Ika, mau tanya lagi ya, Ika? Ya. Boleh. Kan tadi, kedengeran nggak sih? Dengar. Kedengeran. Dengar. Kan tadi aku lihat kayak ada gereja mula-mula sama gereja masa kini. Perbedaan sama persamaannya apa? Perbedaan dan persamaan. Yang paling jelas, cuman itu pertanyaannya. Nah, perbedaan atau persamaannya. Nah, perbedaannya itu banyak jelas. Gereja dulu mungkin belum punya gedung. Dulu orang bergereja itu masih pakai ikut di sinagoga, misalkan. Di sinagoga itu mereka bersekutu masih dengan ruang-ruang yang mirip dengan orang Yahudi contohnya. Lalu gereja di masa lalu itu belum seperti sekarang. Sekarang itu kan kita sudah punya organisasi, kita sudah punya semacam pengurus gitu. Ada pokja, ada pokja remaja, ada pokja misalkan, itu secara organisasi. Gereja dulu belum ada. Gereja dulu adanya adalah para rasul yang mengajar mereka dan para pembantunya yang disebut sebagai diakon. Diakone. Nah, itu yang dipilih secara langsung untuk membantu para rasul. Nah, sekarang kita kan kenalnya ada Pak Pendeta, ada majelis itu, ada penatua, ada diakon. Nanti kita belajar di bagian-bagian tema tentang gereja. Tetapi yang paling mencolok adalah yang harus kita lihat sebenarnya persamaannya. Persamaannya apa? Gereja dari dulu sampai sekarang itu masih berbentuk persekutuan. Masih berbentuk sebagai persekutuan. Orang berkumpul, orang beribadah, orang memuji Tuhan, menerima firman Tuhan, melakukan perjamuan, melakukan makan bersama, saling membantu, saling menolong. Nah, inilah yang menjadi penting untuk lebih kita perhatikan bahwa sejak masa lalu sampai sekarang, di masa lalu gereja itu dengan bantuan oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Allah untuk melakukan karya dan pelayanan, dan itu kita hayati juga sampai saat ini. Gereja kita ini tetap ada, harus kita percayai bahwa gereja ini tetap bisa ada dan masih tetap melakukan pelayanan, masih tetap mengajar kita, masih tetap melakukan berbagai berbagai hal yang kita upayakan untuk melakukan tugas dari Allah, melayani sesama. Nah, itu juga karunia Roh Kudus juga yang kita hayati. Di masa lalu gereja itu ada macam-macam. Di masa-masa gereja mula-mula ya, ada gereja di Antioquia, ada gereja di Alexandria, ada gereja di Yerusalem, ada gereja di Syria.
misalkan. Itu macam-macam. Orang-orangnya beda-beda. Ada yang bahasanya pakai bahasa Yunani, ada yang bahasanya pakai bahasa Ibrani, ada yang bahasanya pakai bahasa Koptik, orang Mesir misalkan. Itu beda-beda. Di masa itu sendiri gereja sudah beda-beda. Apalagi sampai sekarang ada gereja Jawa, ada gereja Batak, ada gereja macam-macam. Nah itu sebenarnya bisa kita hayati bahwa ketika gereja itu tumbuh di suatu tempat, gereja itu apa namanya menerima menerima kekuatan dari Allah untuk bertumbuh di suatu tempat, gereja itu juga akan semakin berkembang berdasarkan tempat dia hidupi. Jadi gereja itu malah justru mungkin apa kalau bentuknya sama itu tidak mungkin karena eh, tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia atau tidak semua orang bisa berbahasa Inggris atau tidak semua orang berbahasa Spanyol misalkan. Kita kalau tiba-tiba ibadahnya pakai bahasa Spanyol kan bingung juga nanti. Nah justru itulah bentuk di Pentakosta, di peristiwa Pentakosta di kisah para rasul 2 itu kan diceritakan juga setelah para rasul menerima karunia Kudus, mereka berbahasa, mereka berkata-kata berbagai macam bahasa, dan mereka nanti para rasul itu menyebar kemana-mana. Orang katanya Rasul Thomas itu pernah sampai ke India, bahkan pernah sampai ke Sumatera misalkan. Nah, disitulah yang kita hayati bahwa lalu orang dimampukan untuk mengabarkan Injil kemana-mana, sampai lahirlah gereja di mana-mana, gereja dengan berbagai macam perbedaan dan berbagai macam kekasan. Namun ada satu hal yang sama yang bisa kita lihat, itu persekutuan. Itu tuh masih menjadi bentuk apa wujud penghayatan gereja atas karya keselamatan Allah. Jadi kalau karena kita sudah diselamatkan, kita menerima mengimani karya keselamatan itu, lalu kita mewujudnya di dalam persekutuan. Orang sejak masa gereja pertama sampai masa kini ini harus dipertahankan. Jadi kalau ada orang Kristen nggak mau utuh, nah itu jangan-jangan nggak ada Roh Kudusnya. Ya, Nambahin atau ada yang mau tanya lagi silahkan. iya mau nambahin sebentar sedikit. Tadi kita kan membahas juga bahwa peristiwa Allah, karya penyelamatan Allah dari bangsa Israel sampai dengan penyertaan Roh Kudus. Nah, kita kemarin sudah menyepakati bahwa wujud Allah itu adalah Roh, ya kan? Kemarin disampaikan oleh Pak Untung, Pak Pendeta Untung bilang kalau wujud Allah itu adalah Roh. Dan di dalam penyertaan Allah waktu zaman bangsa Israel itu masih dalam wujud roh, sampai dengan nabi-nabi itu masih dalam wujud roh. Allah muncul kepada bangsa Israel dalam berbagai wujud rupa yang diumpamakan tadi ada lidah-lidah api, ada semak belukar, ada pohon berapi, ada segala macam yang bisa diwujudkan Allah di situ. Dan peristiwa Yesus sendiri adalah bentuk sebagai wujud Allah ke dalam diri manusia. Karena sekali lagi bangsa Israel itu kan meminta bahwa Allah itu wujudnya sih kayak apa, bentuknya seperti apa. Nah, karena bangsa Israel bertanya terus, meminta terus bahwa Allah yang berwujud itu dapat dirasakan oleh umat Israel, maka dari itu Allah mewujud nyatakan dalam diri manusia, yaitu dalam diri Yesus. Dan ketika Yesus kembali ke surga, terangkat ke surga, di situ Allah kembali lagi menjadi bentuk roh. Lalu Allah di mana setelah itu? Ya Allah tetap masih menyertai manusia sampai saat ini dalam bentuk rupa tadi, Roh Kudus. Nah, terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi tentang apa beda dan persamaan gereja awal
dan gereja sekarang, gereja modern. Perbedaannya sebetulnya hanya kalau saya mau nambahi dari segi jumlah. Jumlahnya pun tidak banyak karena ya mereka masih berkumpul berkelompok satu sedaerah, sewilayah atau juga yang sepaham dan itu masih sangat minim jumlahnya dan juga yang menjadi persamaannya adalah pemahaman bahwa yang dipahami mereka adalah Allah dan Yesus sebagai juru selamat. Itu yang sama adalah pengajaran dan apa tadi yang disebutkan oleh Mas Edo, Mas? Iya, Mas. Selain pengajaran ada tadi yang kamu sebutkan tadi. Karya. Apa? Karya. Nah, karyanya. Oke. Itu saja. Oke. Pak Vita mau nambahi, Pak Untung? Ada Pak Malam Untung. teman-teman semuanya. Halo. Halo. Selamat malam semuanya. Halo. Malam, Pak. Selamat malam. Kita ya. Wes ketahui. Ya, saya mengikuti sebentar. Iya. Saya mengikuti sebentar tadi percakapan. Saya kira mencapai sasaran ya percakapan kita. Intinya Allah itu memang tidak bisa dideskripsikan secara fisik, itu satu. Karena itu kita menyebutnya Allah itu adalah, atau wujudnya ya kalau bicara tentang wujud adalah roh. Roh itu tidak physically selalu, tetapi dia juga tidak arti tidak bisa menampak dalam wujud yang physically. Karena itu bisa menjadi Yesus, hadir dalam rupa manusia dalam diri Yesus. Nah, mengapa harus menjadi manusia itu nanti persoalan yang lain, itu di bagian berikutnya akan kita pelajari. Sebagai roh yang bisa mewujud dalam bentuk apapun, kita juga mengenali Allah dari segi karyanya, dari pekerjaannya, dari tindakannya, dari aktivitas yang dilakukan. Pembelajaran hari ini kan kita melihat Allah yang adalah roh itu berkarya sebagai pencipta, maka kita sebut Bapa, ya kan? Allah yang adalah roh itu berkarya dalam rupa menyelamatkan manusia dalam wujud manusia Yesus. Karena karya penyelamatan Allah dalam Yesus sudah dilakukan, maka Allah yang sama, yang adalah roh itu, masih melakukan pekerjaannya sampai sekarang, yaitu pekerjaan menyertai, melindungi, memberkati murid-muridnya, orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Itulah yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan Allah yang berbeda, tetapi dia Allah yang satu dan Allah yang sama, hanya yang pernah mewujud dalam diri Yesus itu. Jadi bukan Allah yang berbeda dari sisi karyanya. Nah, salah satu karya Allah itu apa? Salah satu karya Allah itu ya gereja itu, ya kan? Maka kalau kita melihat pengakuan iman rasuli itu kan sebenarnya hanya berisi 3 hal. Percaya kepada Bapa Pencipta, Yesus Kristus Penyelamat, lalu Roh Kudus. Nah, pada bagian yang ketiga itu, aku percaya pada Roh Kudus, ada kalimat berikutnya, gereja yang kudus dan am. Artinya apa? Gereja yang satu, yang buah karya penyelamatan Allah dan bersifat umum, am. Jadi gereja itu satu sebenarnya,
sama. Dari dulu sampai sekarang gereja ya sama. Artinya buah karya penyelamatan Allah. Nah, karya penyelamatan Allah itu apa? Yaitu tadi, ya, apa namanya? Ketiga hal itu. Oleh karena itu, gereja mewarisi tugas dan panggilan yang sama juga dari dulu sampai sekarang. Apa tugas panggilan gereja? Nah, itu nanti di bagian berikutnya kita akan pelajari. Itu kesamaan ya dari gereja dari dulu sampai sekarang. Bahwa wujudnya gereja itu beda-beda, itu hanya seperti kita bajunya beda-beda gitulah gitu kan. Ya kalau kita bajunya sama kan lucu. Mukanya sama semua bingung, Pak. Ya bingung. Ya, kalau bajunya sama kan ntar dikira kita mau kur. Ntar dikira mau kur. Ya, artinya apa? Artinya bentuk yang berbeda-beda itu justru menjadi kekayaan, sekaligus menjadi bukti bahwa karya penyelamatan Allah itu di dalam gereja itu menjangkau seluruh dunia. Kan sabda Tuhan jelas itu, pergilah gitu kan, jadikanlah semua bangsa muridku kan gitu. Nah, terus apalagi tuh dari Yerusalem sampai ke ujung bumi lah, ini udah sampai ujung bumi atau belum ya, nanti dilihat. Wah, aku sendiri juga belum pernah sampai ujung bumi. Nggak ngerti. Tapi itulah sebenarnya per definisi gereja sebenarnya satu. Tugasnya juga sama. Nah, Allahnya juga sama gitu ya. Allahnya juga sama. Nah, hanya mengekspresikan imannya ya dengan caranya masing-masing. Berbeda-beda. Ya kayak Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira begitu. Oh iya, satu lagi. Tadi bagus sekali Mas Edo menjelaskan mengenai sinagog misalnya ya. Sinagoge itu apa sih? Sinagoge itu kalau kita lihat dalamnya sinagog bisa browsing, teman-teman bisa browsing di internet. Dalamnya sinagog itu sebenarnya mirip dengan gereja. Persis ya, hanya di sana ada simbol-simbol ya apa namanya seperti 12 tiang segala macam. Tapi bangku, kemudian di sana ada tempat imam untuk mempersembahkan korban atau berkhotbah bahkan di situ. Ini sinagog modern ya. Mirip dengan gereja. Ya. Sebenarnya gereja mula-mula itu juga bukan sesuatu yang baru sama sekali. Jadi gereja mula-mula itu sebenarnya melanjutkan tradisi perjanjian lama. Melihat dalamnya gereja itu ya. Nah, gereja yang sekarang kan justru berusaha untuk mengikuti warisan para rasul. Ya gereja yang mula-mula itu, gitu kan. Jadi dari segi bentuk atau apa yang ada di dalam gedung itu sebenarnya enggak berbeda, Nah, jadi hanya caranya saja yang berbeda karena memang berasal dari berbagai suku bangsa. Kira-kira begitu, Mas Edo, Pak Pendeta Nat. Oke, Pak. Oke, makasih Pak. Jadi begitu ya. Pak. Oh ya, tadi ada yang lupa saya sebutkan bahwa di dalam fase yang pertama ketika fase perjanjian lama itu kan Tuhan Allah sering disebut sebagai roh dalam misalkan kisah penciptaan gitu-gitu. Nah, ketika di perjanjian baru mulai ada kata-kata Allah Bapa yang itu menggambarkan relasi hubungan antara Yesus dan Allah, misalkan begitu. Yaitu adalah simbol-simbol penghayatan yang sebenarnya juga tidak bisa seluruhnya menggambarkan sosok. Allah tidak bisa digambarkan sebagai sosok gitu. Makanya kita hanya bisa kali ini belajar tentang indikasi-indikasi dari karya-karya yang dilakukannya sejak di perjanjian lama, perjanjian baru sampai pada perjalanan gereja yang kita hayati di masa kini. Jadi tidak kan sering ada yang berdebat Allah itu yang benar namanya Yahweh gitu. Ya benar bahasa Ibrani dari Tuhan Allah itu Yahweh, bahkan YHWH aja nggak ada huruf vokalnya gitu. Jadi hurufnya konsonan semua dan tidak boleh disebut gitu. Tapi kan ada yang mau
menyebut begitu, ada yang menyebut juga dengan Bapa, ada yang menyebut dengan Allah Bapa Yesus Kristus misalkan. Nah itu ini bisa menjadi persoalan kalau kita tidak memahami cara berpikir tentang sejarahnya. Sehingga kenapa tadi kita perlu untuk mengetahui ada 3 fase, terus tadi di awal ada peta ya yang saya coba untuk tunjukkan kepada teman-teman bahwa di sini itu perjalanannya panjang sekali. Penghayatan tentang Allah itu tidak akan selesai hanya di perjanjian lama, tidak selesai di perjanjian baru, bahkan nanti sampai di akhir zaman mungkin kita baru akan tahu Allah itu seperti apa. Namun di dalam perjalanan ini kita berkesempatan untuk menghayati Allah dengan menghayati juga karya-karya yang bisa kita rasakan di dalam hidup sehari-hari. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, itu enggak, yang enggak ada Mas Nanda ya ini tadi. Mas Nanda enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, itu tadi ada tugas di materinya, silahkan teman-teman cari tahu. Santai saja tugasnya, pokoknya yang penting teman-teman happy aja ngerjainnya, itu jangan dengan terpaksa loh ya. Jadi ngerjainnya itu karena pengen tahu, masa ya apa untuk mencari tahu informasi tentang iman kita sendiri kan perlu kita juga tahu data-datanya, dan itu tidak bisa dijelaskan di dalam katekisasi semua. Makanya selain ada penjelasan, ada yang mengajar, tapi teman-teman sendiri juga harus memperkaya informasi. Oke, kalau begitu sudah 8:30 kita akhiri. Nah sekarang yang berdoa Gabriel. Mana? Gabriel Alexander. Ayo Gap, doa Gap. Kalau iso tahan ya. Tuhan Yesus, ya. terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami semua telah belajar katekisasi ya Tuhan. Semoga sangat bermanfaat ya Tuhan. Tuhan Yesus, bagi yang tidak bisa hadir katekisasi ini, Tuhan berkati juga. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya Gabriel. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Kika dan semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Mas, mau nanya Mas. Apa, Gap? Mas, kan tadi kan Mas bilang nih, kalau yang merasakan kita bisa merasakan kalau di akhir zaman, terus bagaimana dengan orang ateis Mas? Oh, yang ateis ya nggak usah mikirin, nggak usah baca Alkitab. Kamu tanya aneh-aneh, pantesan nungguin semua pergi dulu ya. Iya. Nanti akan ada saatnya mungkin bagi orang yang belum percaya kepada Allah, nanti akan ada saatnya ketika dia akan mengenal Allah itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Ya, aku kok nggak percaya, orang benar-benar nggak percaya sama Allah. Mungkin dia bisa mengatakan ateis karena dia tidak mau menganut sebuah agama. Tetapi kepercayaan akan Allah itu tandanya ada banyak, nggak cuma ada di agama. Jadi mungkin orang yang ateis itu hanya dia tidak mau memilih agama, tetapi kok aku nggak begitu yakin kalau orang nggak percaya tentang adanya Allah. Jadi orang ateis itu bisa macam-macam. Percayanya pada Allah itu tidak seperti kita orang Kristen yang ada sosok Yesus Kristus dan sebagainya. Orang ateis itu bisa jadi Allah itu ya semesta ini, kehidupan yang seluruhnya itu. Gitu. Oh, makasih Mas. Nah, kamu tuh tanyanya aneh-aneh, ya wes. Dan Mas. Ya.